Sidang kasus mutilasi dikenal dengan sebutan mutilasi koper merah, kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Kediri, Kamis, 21 Agustus 2025. Dalam sidang tersebut, terdakwa Rohmat Tri Hartanto alias Anto dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Anto didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Uswatun Hasanah. Jaksa menilai perbuatannya telah memenuhi unsur pasal 340 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana. Berdasarkan persidangan dan alat bukti, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 340 KUHP. Oleh karena itu, kami menuntut terdakwa dengan pidana mati, tegas JPU Ikhwan Kabalmai dalam persidangan. Sidang tuntutan ini sempat mengalami penundaan hingga 3 kali sebelumnya. Baru pada sidang keempat, jaksa membacakan tuntutan secara resmi. Hari ini kami bacakan surat tuntutan karena sudah ditunda yang ketiga kali. Tuntutan ini juga sudah turun dari pimpinan Kejaksaan Agung, tambah Ikhwan. Jaksa menyebut, pertimbangan tuntutan mati didasarkan pada 2 hal utama. Pertama, fakta persidangan yang menguatkan unsur pembunuhan berencana. Kedua, pertimbangan memberatkan terkait aksi sadis terdakwa. Yang jadi pertimbangan adalah fakta-fakta persidangan. Selain itu, tindakan terdakwa yang sadis dan tidak ada hal-hal yang meringankan menjadi dasar kami menuntut hukuman mati, jelas Ikhwan Kabalmai. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Apriliawan Adiwasisto, menyatakan pihaknya menghormati tuntutan jaksa, meski menganggap hal tersebut cukup mengejutkan bagi kliennya. Kami tetap menghormati penilaian dan pendapat dari JPU. Tapi mungkin dari pihak terdakwa, dengan adanya tuntutan ini cukup syok juga, kata Apriliawan ditemui seusai sidang. Ia menegaskan, pihaknya masih akan menyampaikan pembelaan pada sidang berikutnya. Menurutnya, unsur pasal 340 KUHP tidak sepenuhnya tepat digunakan untuk kasus ini. Kami menilai unsur pasal 340 KUHP tidak masuk. Alasannya karena tindakan terdakwa dilakukan secara spontan, bukan terencana ketika menghilangkan nyawa korban, jelas Apriliawan. Meski begitu, ia menekankan bahwa pihaknya akan tetap menggunakan hak hukum untuk melakukan pembelaan maksimal bagi terdakwa. Kami masih punya kesempatan untuk mengajukan pledoi atau pembelaan. Itu akan kami sampaikan pada sidang pekan depan, tambah Apriliawan. Majelis Hakim kemudian menunda persidangan dan menjadwalkan sidang pembelaan atau pledoi pada Selasa, 26 Agustus 2025, mendatang. Dalam sidang tersebut, tim kuasa hukum terdakwa akan menyampaikan argumen hukum untuk menanggapi tuntutan jaksa. Kasus mutilasi koper merah ini sendiri menyita perhatian publik sejak pertama kali terungkap. Perbuatan sadis terdakwa yang membunuh dan memutilasi korban sebelum memasukkannya ke dalam koper merah membuat kasus ini menjadi sorotan nasional.